Sobat Ayoma, hari ini kita akan membahas tentang Ambon dan Maluku. Ibu kota Maluku merupakan kota Ambon. Sejarah Maluku dijuluki sebagai Kepulauan Rempah, dengan cengkih dan pala sebagai barang dagangan utamanya. Sebagai daerah kepulauan, transportasi di Maluku dikuasai oleh transportasi laut. Namun, transportasi darat dan jalan terpusat di Pulau Seram, sedang transportasi udara hanya bersifat khusus pelayanan perusahaan minyak di Bima, Kabupaten Seram. Penduduk Provinsi Maluku berjumlah sekitar 1,88 juta jiwa pada tahun 2021, di mana sekitar 1,2 juta jiwa berada di kota Ambon dan di Seram bagian barat sekitar 213.000 jiwa. Pertanian, kehutanan, dan perikanan memberikan topangan terbesar terhadap ekonomi Maluku. Cengkih dan madu merupakan kontribusi penghasilan dari Pulau Seram. Pariwisata di Maluku termasuk Monumen Patung Marta Christina, Monumen Patimura, Monumen Gong Perdamaian Dunia, Istana Mini, Air Terjun Hoko, Air Terjun Lumoli, Gunung Binaya, Benteng Amsterdam, Benteng Belgika, pantai-pantainya yang indah seperti Pantai Pintu Kota, Pantai Naku, Pantai Liang, Pantai Muurblot, Pantai Natsepa, Pantai Ora, Pantai Lawena, dan juga pulau-pulaunya. Kuliner khas di Maluku berupa papeda atau bubur sagu, woku komo-komo, rujak natsepa, ikan kuah pala banda, talam sagu bakar, gohu ikan, nasi lapola, kohu-kohu, sambal colo-colo. Oleh-olehnya ada minyak kayu putih asli dan mutiara, perhiasan besi putih, kerajinan kerang. Cemilannya termasuk lalampa, manisan pala, kopi sibu-sibu, ikan asar, kue sagu, kue kering kenari, rempah-rempah Ambon, dan kue serut. Selain ada bencana iklim seperti banjir dan longsor yang terjadi di kota Ambon, permasalahan konektivitas antara Kepulauan Maluku masih perlu ditingkatkan. Kondisi masyarakat di Maluku masih dalam golongan miskin dan banyak daerah pedesaan yang tertinggal. Maluku tidak memiliki sistem gas di kotanya, sehingga sebagian besar masyarakat masih menggunakan kayu bakar dan minyak tanah untuk memasak, serta memanfaatkan air sumur sebagai sumber air minumnya. Masyarakat di Maluku berharap ada pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar pulau untuk mendukung potensi industri perikanan dan pariwisata. Melihat kondisi hidup masyarakat di Maluku yang cukup prihatin, yuk ibu-ibu, kita tingkatkan imun tubuh dan menerapkan makanan dan minuman yang vital bagi kesehatan tubuh. Tenaga kita bukan saja dari makanan yang asal kenyang dan enak, tetapi sumber tenaga kita diperoleh dari makanan dan minuman yang terdiri dari gizi seimbang, cukup vitamin dan mineral. Minum pil vitamin saja belum cukup. Kita perlu mengonsumsi makanan dan minuman dari tumbuh-tumbuhan yang alami. Dengan perkembangan dunia yang serba cepat, tugas penting dan utama dari para ibu-ibu di dalam keluarga adalah membina kesehatan setiap anggota keluarganya. Ini merupakan tugas ibu-ibu yang sangat penting. Di sini, Ayoma siap membagi informasi kepada ibu rumah tangga dan mama tentang nutrisi. Topik-topik nutrisi Ayoma dapat dilihat lewat YouTube channel, akses website Ayoma, dan sosial media Instagram. Kali ini,
Ayoma menyajikan 2 topik yang menarik. Semoga video Ayoma bermanfaat. Halo, jumpa lagi dengan saya Deka dari Ayoma. Hari ini kita akan ngobrol tentang buah. Buah sangat kaya akan vitamin dan mineral. Juga memiliki berbagai macam rasa, sehingga buah disukai oleh anak-anak. Namun, kita harus berhati-hati agar jangan sampai dikonsumsi secara berlebihan. Konsumsi buah berlebihan tidak baik karena buah secara natural mengandung fruktosa atau jenis gula yang tidak mudah dicerna oleh tubuh. Maka, terlalu banyak fruktosa dapat membuat perut kembung. Selain itu, buah biasanya dengan cepat meningkatkan kadar gula darah. Namun, dengan cepat kembali ke normal juga, sehingga membuat rasa kenyang anak tidak akan bertahan lama. Selanjutnya, buah mengandung banyak serat. Tentunya serat ini sangat baik buat tubuh kita. Tapi terlalu banyak serat justru akan menghambat penyerapan vitamin dan mineral. Jadi, berapa banyak buah sih yang harus diberikan untuk anak-anak kita? Kurang lebih 2 porsi sehari. Mari saya akan tunjukkan cara mudah untuk mengenali besaran porsi buah. Nah, saya biasanya menggunakan apel kecil atau pisang yang ukuran sedang seperti pisang Ambon atau Cavendish sebagai patokannya ya, Mams. Nah, banyak jenis dan ukuran pisang. Jadi kita jangan pilih terlalu kecil seperti pisang mas atau pisang susu, bahkan yang terlalu besar pisang tanduk atau pisang tongkal langit. Contohnya, thank you ya nak. Pisang, ini dia contohnya. Seperti inilah porsinya bila Anda ingin membuat untuk anak-anak kita. Nah, kira-kira 1 porsi buah sama dengan 1 apel atau pisang ini ya, Mams. Ibu-ibu juga bisa menggunakan 1 cangkir untuk 1 porsi. Tidak perlu mengukur, harus sama persis 1 cangkir, tapi bisa dijadikan ukuran untuk mengira-ngira saja. Nah, kebutuhan anak-anak adalah sekitar 2 porsi buah setiap harinya. Jadi, kalau Anda makan 1 apel dan 1 pisang sehari, itu sudah cukup. Jangan biarkan anak Anda makan 1 buah semangka. Itu berlebihan. Selain porsi, kita juga perlu mengusahakan agar sejak dini anak-anak kita terbiasa memakan buah apa adanya, tanpa terlalu banyak diolah. Nah, di Indonesia sendiri, orang sangat suka untuk mengolah buah-buahan, mulai dari digoreng, menjadi asinan atau manisan, sop buah, bahkan dibikin rujak buah. Semuanya nikmat. Namun, seperti yang kita ketahui, semuanya itu mengandung pemanis dan pewarna tambahan yang sebetulnya tidak diperlukan oleh tubuh kita. Bagaimana, Mams? Mudah sekali bukan? Semoga video ini dapat membantu Anda sekalian dalam menyiapkan makanan untuk buah hati Anda. Halo semuanya, apa kabar? Di 2 episode sebelumnya, kita sudah mempelajari buah dan sayur yang merupakan makanan yang vital. Namun, buah dan sayur bukan satu-satunya yang kita butuhkan. Selain buah dan sayur, kita juga perlu untuk mengkonsumsi whole grain carbs dan healthy protein, karena gizi yang seimbang sangatlah penting dalam menjaga kesehatan tubuh kita. Whole grain carbs adalah karbohidrat yang didapatkan dari biji-bijian utuh seperti beras coklat, merah, dan beras hitam, jali, whole wheat, sorghum, quinoa, dan millet. Bedanya dari nasi putih dan tepung yang biasa kita konsumsi adalah biji-bijian tersebut tidak diproses secara berlebihan, sehingga masih mengandung lebih banyak serat dan vitamin mineral, bukan hanya karbohidrat saja. Sementara protein ternyata bukan hanya bisa didapatkan dari hewan seperti daging, telur, mentega, dan susu, tetapi juga dari sumber protein nabati yang banyak terdapat pada kacang-kacangan seperti lentil, kacang polong,
kedelai, dan produk turunannya seperti tahu dan tempe. Pasti teman-teman sudah tahu, bukan? Perlu teman-teman perhatikan, tidak semua produk protein itu baik. Kurangi konsumsi produk-produk yang diproses secara berlebihan seperti sosis, ham, bakso, dan lainnya. Karena proses pembuatannya seringkali menggunakan banyak garam dan zat tambahan lainnya untuk menambahkan rasa dan mengawetkan makanan tersebut. Mari kita sama-sama lihat apakah makanan yang kita nikmati setiap hari sudah seimbang. Pada umumnya, kita lebih banyak mengkonsumsi nasi putih, mie, atau roti, yang merupakan karbohidrat sederhana. Protein hanyalah lauk yang menemani, dan sayur atau buah adalah penghias piring. Sangat disayangkan, karena walaupun kelihatannya dalam jangka pendek pola makan tersebut bisa untuk menyambung hidup, namun sesungguhnya tubuh kita, otot, tulang, otak, kulit, organ-organ tubuh lainnya, bahkan imunitas kita, semuanya sangat membutuhkan nutrisi yang terdapat dari sayur, buah, dan protein juga. Jadi, kalau gizi seimbang ini tidak terpenuhi, maka kualitas hidup kita pun terganggu. Kita jadi mudah sakit. Lalu, bagaimana caranya merubah kebiasaan lama kita? Nasi merah atau millet atau quinoa rasanya tawar dan tidak seenak nasi, mie, atau roti yang biasa kita konsumsi. Jangan khawatir, ada berbagai cara untuk membuat kita menyukai biji-bijian lainnya. Misalnya, kita bisa menandak beras putih yang sudah dicampurkan dengan beras merah, atau bahkan biji-bijian lainnya. Mulailah dengan sedikit, lalu secara perlahan kita tambahkan banyak beras merahnya. Lambat laun, lidah kita pasti akan terbiasa dengan rasa nasi merah tersebut. Begitu juga dengan protein. Usahakanlah agar tidak hanya berfokus kepada produk protein hewani saja, tetapi juga mulai tambahkan ragam produk protein nabati di dalam makanan kita. Dengan resep yang tepat, tahu dan tempe nggak akan kalah enak dari steak. Percaya saja. Di Maluku, produk buah-buahan merupakan penghasilan yang cukup baik. Buah lokal nilai gizinya baik, dan buah khas lokal Ambon seperti durian, gandaria, kecapi, duku, dan salak. Tahukah ibu-ibu, kontribusi penghasilan buah dari Maluku seperti rambutan sebesar 1.344 ton, jeruk siam 17.976 ton, durian sebesar 6.478 ton, dan mangga sebesar 7.114 ton, serta masih banyak buah yang lain. Namun, buah-buahan lokal dijual oleh masyarakat di emperan toko atau di trotoar, sehingga terkesan agak semrawut. Sedangkan, kehadiran buah impor lebih dominan karena memiliki pasar yang strategis. Pemerintah sedang berusaha agar buah-buahan lokal dapat diatur lebih baik. Dari proses penyimpanan dan pematangannya, juga terkait lokasi jualan, agar mudah bagi para konsumen. Maka itu, pemerintah menetapkan festival buah-buahan lokal menjadi agenda rutin di Kota Ambon. Bagi ibu-ibu yang berminat bisnis, yuk ikuti festival buah-buahan dan tingkatkan variasi penjualan buah-buahan lokal. Dalam festival ini, ibu-ibu yang kreatif juga meramaikan dengan menyediakan lagu-lagu dan musik khas Maluku yang populer. Ini adalah tantangan kita untuk menyediakan oleh-oleh khas Maluku berupa produk buah-buahan lokal dengan musik khas dan bingkisan yang berkualitas internasional. Lihatlah keanekaragaman dan kekayaan Indonesia sebagai sumber kreativitas dan inovasi kita. Ayo bersama-sama kita mampu berkreasi dan berkarya. Sampai di sini dulu ibu-ibu. Sampai jumpa di daerah Indonesia yang berikutnya.
Bhinneka Tunggal Ika.